3. Sebelumnya izin perkenalan Bapak, kami dari Universitas Jambi, Jurusan Prodi PGSD pada semester 6. Pada kali ini kami semester ini mengampu mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS di sekolah Bapak dengan dosen Bapak Sofan dari ISIP. Yang mana tujuan kami di sini Bapak untuk melakukan observasi tentang permasalahan khususnya pada pembelajaran IPS di SDN 155 Sebelumnya perkenalkan Bapak, nama saya Chandra Wijayanti dan ada teman saya sebelah saya ini Yesenia Fitri dan ini dari Tusan Sabrina dan yang memvideo Hilma Hidayati Fitrasta. Boleh tahu dengan Bapak siapa Pak sebelumnya? Terima kasih kepada dari PGSD. Kami sangat senang sekali pada kesempatan di sini untuk melakukan observasi. Ini Bapak sebenarnya Bapak memperkenalkan diri, nama Bapak Wahyu SPD. Untuk tempat tinggal di Muhammadiyah, kemudian asal Bapak itu di Kerinci. Bapak juga, iya, kebetulan Bapak itu ke Kerincinya di Tanjung Laut. Jauh lah dekat. Itu kan dekat daerah, walaupun beda kecamatan itu masih dekat. Jadi itu ya, silakan adik-adik mau menanyakan. Jadi langsung saja Pak ya kepada pertanyaan seputar permasalahan di pembelajaran IPS khususnya di. Nah, yang pertama Pak, penanganan siswa bermasalah dan berkebutuhan khusus. Apakah di kelas Bapak khususnya kelas 6 ini ada siswa yang bermasalah Pak? Misalnya berkebutuhan khusus atau masalah siswanya gitu Pak? Untuk masalah siswa ya, di kelas 6 ini ada satu orang. Anak-anak ini tidak bisa membaca, itu masalahnya. Mungkin entah kenapa dia memang dari pindahan. Bapak sudah berusaha untuk mencoba mengajar ya, mengajarnya seperti ini. Pas jam istirahat saya ajak anak itu datang ke kantor saya untuk membaca dengan setiap seminggu itu 3 kali ya, karena hal ini bisa baca. Takutnya nanti lupa juga ya sampai SMP. Jadi kalau modal utama itu kan membaca. Alhamdulillah sekarang sudah mulai agak bisa. Berarti dia di permasalahan pelajaran IPS-nya ini dia nggak bisa baca, jadi dia nggak bisa ngerjain soalnya gitu Pak ya? Betul. Ya di IPS ini apalagi semua mata pelajaran lah, apalagi IPS gitu. Apa namanya? Tidak semua gitu kan. Yang kedua membangun relasi dengan siswa. Jadi komunikasi dalam pembelajaran IPS di kelas itu relasinya seperti apa Pak? Apakah pembelajarannya bisa ketemu relasinya seperti apa gitu antar siswanya Pak? Dalam pembelajaran IPS Pak ya khususnya Pak? Di komunikasinya? Ada permasalahan atau tidak? Untuk komunikasi dengan rasanya tidak ada masalah. Sebab di sini namanya bahasa Jambi kan hampir mirip ya bahasa Indonesia. Kecuali kalau di desa itu mungkin bahasa desa. Jadi kita berbahasa itu dia pasti ngerti bahasa Indonesia. Ada juga yang sebagian ya, sebagian juga ada yang nggak bisa gitu. Kayak mungkin malu berkomunikasi. Nah, itu kami ajari untuk dengan cara diajak ke depan ya, atau namanya presentasi itu kan membaca relasi itu Pak ya,
Selanjutnya Pak, dalam melakukan disiplin positif khususnya pada pembelajaran IPS, apakah dalam pembelajaran IPS misalnya ada yang ribut atau ngomong atau gimana Pak, ada masalah lain gitu Pak dalam pembelajaran IPS? dalam pembelajaran anak itu nggak ada yang kita ini kita pakai kelas dulu itu yang utamanya jadi sampai pakai kelas agar masih ribut. Nah tapi kalau dalam kawasan itu kita apa namanya itu memberi support kepada anak, memberi ini agar dia termotivasi untuk menarik apa yang kita ajari kepada mereka. Jadi untuk kedisiplinan apakah ada masalah? Disiplin. Untuk kedisiplinan enggak. Kalau untuk kedisiplinan rasanya enggak. Tetap ada, disiplin tetap kita terapkan, tapi tidak ada masalah. Kalau untuk nggak berangkat sekolah atau telat gitu tuh? Oh aturannya itu, untuk itu ada aturannya ya ditetapkan di sini. Kalau yang terlambat datang misalnya itu dikenakan sanksi, mungkin sanksi dipisahkan muridnya yang masuk, kemudian diarahkan yang lain boleh masuk, yang melanggar itu dikasih apa namanya bukan dikasih hukuman, diarahkan gitu, diarahkan ya, dengan berkomunikasi gitu. Soal disiplin kayak bilang itu tetap ada Pak yang terlambat atau pakaiannya yang pakaiannya yang apa namanya keluar gitu, nggak dimasukin ke dalam gitu kan bajunya. Kemudian itu sebelum masuk dia tuh berbaris dulu, periksa kuku gitu, kemudian kalau dalam kedisiplinan soal pembelajaran IPS misalnya diskusi itu ada yang ribut yang dikasih materi ini itu ada nggak Pak? Gimana? Kalau masih dalam pembelajaran IPS, nah misalnya di kelas gurunya menerangkan, mereka nggak fokus ke bapak gitu ada nggak? Oh itu jelas ada, ya. Itu jelas ada, tapi tergantung kita dulu bagaimana caranya untuk apa namanya menarik akan dia termotivasi akan fokus ya, tetap fokus di pembelajaran. Gitu Pak ya. Terus selanjutnya Pak, kemudian feedback umpan balik misalnya dalam pembelajaran IPS, Bapak menerangkan materi terus Bapak bertanya kepada peserta didik ini, mereka ada merespon nggak Pak? Respon dari kayak respon itu dominan atau enggak, atau ada banyak yang diem atau hanya sebagian siswa aja yang berani itu mengemukakan pendapat mereka gitu ya. Jadi setelah kita pembelajaran itu kan ada pembelajaran itu anak-anak itu ada juga ya itu respon semua itu yang akan kita lakukan. Ada juga yang tidak, kalau dia tidak ngerti gitu kan, yang dia ngerti itu pasti ada pertanyaan mungkin dari anak-anak ya kalau tidak ada apa namanya itu tidak masuk ke pembelajaran, tidak tahu dia jadi pasti ya. Berarti selanjutnya Pak, dalam metode pembelajaran IPS khususnya Pak, apakah ada masalah Pak metode pembelajaran dalam pembelajaran IPS? Nah kebetulan pas sekarang ini kan tematik ya. Jadi tematik itu sudah bahasa IPS, bahasa Indonesia, kemudian matematikanya IPA, IPS sudah masuk dalam itu ya, dalam tema. Jadi per tema. Jadi ada kalau kita mau menjabarkan banyak-banyak itu harus ada buku yang lain, buku IPS yang lain gitu. Buku IPS. Di sana itu kan di tematik itu kan secara garis besar gitu. Ya, tidak banyak itu untuk materinya. Jadi materinya tidak kurang gitu. Makanya kita ambil dari buku yang lain. Metodenya masih
Masih Belum bervariasi menggunakan video pembelajaran tuh belum Pak ya berarti? video pembelajaran kami itu kan iya, prasarananya terbatas, jadi susah. Masih fokus pada buku Pak ya, Masih sumber terfokus pada buku. buku pembelajaran itu. Terus untuk masalah motivasi belajar pembelajaran IPS ini khususnya Pak. Nah, apakah dalam permasalahan motivasinya mereka ada kemauan nggak, ada motivasi dalam belajar IPS nggak? Apa ada yang misalnya berangkat sekolahnya pas udah di IPS nggak masuk gitu Pak? Ya, itu sebagian juga ya. Kalau bukan alumni mungkin dia sakit, dia harus tetap masuk. Banyak yang tidak banyak tidak pasti ada, memang ada, mungkin karena ada halangan gitu kan. Itu biasa. Karena hidup tinggal di dusun ini banyak masalah gitu. Di jalan mungkin nggak ada yang ngantar ke sekolah. Dalam motivasi mereka ada kemauan nggak Pak untuk belajar itu dalam pembelajaran IPS khususnya ada nggak? Minat belajar. Untuk belajarnya, untuk ada yang bermasalah. Dan sih ini berminat fokus dia Masih mau gitu mau ya? mau Ada kemauan. masih ada kemauan. Walaupun terkadang ada juga nggak berangkat gitu Pak ya. Ya. Dan lagi kita kalau masalah IPS kan banyak tentang Pancasila. Sosial. Jadi enak dia juga ini melatih moral dia kan, akhlak. Nah, untuk materi HOTS Pak, soal HOTS, apakah di SD ini sudah diterapkan? Banyak di pembelajaran IPS nih Pak. Soal HOTS yang butuh pemahaman gitu Pak. Soal yang butuh pemahaman. Oh, soal HOTS. bentuk soal ya. Yang butuh pemahaman. Oh, ini perempuan itu biasa, tapi yang maksudnya gimana nih? Soal yang HOTS itu soal yang butuh pemahaman, butuh berpikir tuh kayak pemahaman kayak nggak bisa. Iya. Jadi gini ya, soal yang ini maksudnya nak, soal yang apa namanya tuh keterangannya banyak itu untuk mengenal nalarnya yang sudah mulai sudah ada. Itu diterapkannya waktu ujian aja atau latihan harian gitu Pak? Harian juga ada. Di waktu ujian juga ketemu. Berarti mereka udah sering menggunakan soal HOTS nih Pak ya? Sudah. Soal yang berbentuk nalar kan? Iya. Berarti Bapak sering latih lah Pak ya di kelasnya. Terus untuk literasi numerasinya Pak, apakah dalam pembelajaran IPS-nya dalam tadi kan memahami soal. Nah, misalnya mereka dalam literasi dalam IPS itu, apakah ada wawasan selain di kelas ini Pak? Di luarnya tuh literasi ada wawasan tentang pembelajaran IPS ini? Ada. Tapi di luar yang X, ekstrakurikuler. Untuk pembelajaran IPS-nya apakah selain belajar di rumah tentang pembelajaran IPS ini, mereka ada pembelajaran lain di luar kelas tentang pengetahuannya selain literasinya? Literasi tentang di luar. Oh, literasi tentang di luar ya itu menerapkan kedisiplinannya gitu, kemudian tata keramanya mengarahkan itu ya, akhlak gitu. Oh, berarti wawasan mereka tentang cuaca kayak tentang sosialnya di dalam selain belajar di ruang kelas itu berarti mereka ada belajar lagi tentang IPS di luar gitu, ada nggak Pak? Literasi atau di luar kelas sebenarnya enggak ada. Nah, kalau dan itu biasanya penyebabnya karena apa Pak ya? Kami kan cuma belajar di dalam setelah istirahat kan kami Nggak mengawasi 24 jam Pak ya? Nah, kecuali agama mungkin ya, agama seperti itu ngaji di luar gitu kan. Kalau IPS enggak itu Pak ya.
selanjutnya Pak, untuk miskonsepsi Pak, misalnya dalam pembelajaran Bapak menyuruhnya hari ini kita praktek bikin